إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu dan para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan Allah panjangkan kita di dalam ibadah yang kita lakukan. Dan semoga kita senantiasa memohon supaya kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Fitnah-fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tidak nampak. Jangan sampai rasa khawatir kita terhadap virus, jangan sampai rasa khawatir dan takut kita kepada bakteri yang bisa menjadi pemicu berbagai macam penyakit, melupakan tentang sebuah kondisi yang lebih parah dan lebih buruk daripada virus ataupun bakteri, yaitu adalah fitnah. Karena sesungguhnya virus dan bakteri hanyalah menggerogoti tubuh manusia dan dengan izin Allah bisa sembuh, ataupun kalaupun meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam kondisi mendapatkan pahala yang besar karena dialul musibah. Maka beda dengan fitnah. Siapapun yang tersapa dengan fitnah, maka rusak akhiratnya, rusak agamanya, rusak dinnya, dan tentunya rusak dalam petunjuk pada setiap perjalanan hidupnya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus aware, kita harus senantiasa waspada bahwasanya permohonan kita ketika kita berada pada zaman-zaman yang begitu berat yang kita rasakan hari ini, maka kita senantiasa berdoa semoga kita terhindarkan dari segala macam fitnah yang nampak ataupun tidak nampak. Dan ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah kelaziman bagi seluruh para penuntut ilmu. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan pagi ini kita berjumpa. Tidak ada tempat bagi kita untuk menyandarkan seluruh nikmat kebahagiaan yang kita peroleh dari apa yang kita dapatkan kecuali dengan kita bersyukur. Dunia ini memang tidak ideal. Dunia ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Tetapi dengan kita bersyukur kepada Allah, semua ketidakidealan yang kita peroleh pada kehidupan diganti cash oleh Allah dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang berkah. Mari kita mentadaburi sebuah kisah indah, bisa dikategorikan sebuah kisah langit. Bagaimana ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha harus menghadapi sebuah kenyataan hidup. Bagaimana putra yang beliau sangat cintai meninggal dunia pada saat justru ketika suaminya tidak sedang berada di rumah. Ketika beliau dalam kondisi sedih, maka beliau ridho kepada apa yang Allah putuskan. Ketika suaminya pulang, dia mengatur kata, dia mengatur kalimat, supaya suaminya pun ridho dengan apa yang terjadi pada anak mereka. Mereka tetap bersyukur dengan apa yang Allah ujikan kepada mereka ketika diwafatkan anak mereka. Dan apa yang terjadi, apa yang Allah berikan anak pengganti yang lebih baik daripada anak yang Allah ambil ketika mereka tetap bersyukur atas apa yang Allah ujikan pada kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham. Memang syukur tidak menjamin kita kaya. Memang syukur tidak menjamin kita pasti berlimpah harta dan finansialnya. Tapi yang jelas di dalam kita bersyukur, setiap perkara yang tidak ideal yang kita peroleh, ya,
karena tidak sesuai dengan planning kita dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, maka dengan kita tetap bersyukur, maka perkara-perkara ketidakidealan yang kita temukan pada jalan kehidupan kita akan diganti oleh Allah selama kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Anak yang selalu berterima kasih kepada bapaknya memiliki perhatian lebih kepada anak itu. Terlebih lagi ketika kita di hadapan Allah, bahwasanya ketika kita berterima kasih kepada Allah, orang yang berterima kasih kepada Allah merupakan orang yang tidak akan dilewatkan oleh Allah, kecuali mendapatkan curahan rahmat, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya ketika dia bersyukur. Jadi penuntut ilmu harus banyak bersyukur. Kalaupun kita mendapati apapun yang kita jalani, yang kita dapatkan, maka banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Syukur itu menyenangkan, syukur itu pula menenangkan. Semoga saya, keluarga Majelis Taklim Khadijah, dan seluruh para santriwati yang hadir pada kesempatan pagi ini, termasuk di antara deretan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Amin, insya Allah. Pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya membawa 3 perkara sederhana yang dibebankan kepada setiap suami ataupun istri. Bahwasanya di dalam pernikahan itu ada sebuah komitmen yang harus diberikan secara utuh bagi siapapun yang mereka telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu selain membawa komitmen, maka pernikahan itu juga memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami ataupun istri. Dan pernikahan itu pasti memberikan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dan masalah yang terjadi yang harus kita berikan konsekuensi untuk menghadapi setiap apa yang terjadi dan menimpa, serta menerpa pada biduk rumah tangga yang kita langsungkan. Inilah yang kita harus pahami, karena tidak sedikit orang yang mereka menikah, mereka lupa kewajiban, mereka lupa memberi nafkah, mereka lupa memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka lupa mengarahkan anak-anak mereka, padahal itu merupakan kewajiban. Komitmen, mereka juga lalai, tidak memberikan komitmen untuk menjaga keluarga mereka dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dan tidak berupaya memberikan komitmen untuk menjaga diri mereka dari berbagai macam perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, yaitu terkadang mereka tidak siap dengan konsekuensinya. Dan ini menjadi sebuah masalah serius ketika di dalam pernikahan kita tidak siap dengan komitmen, tidak siap dengan kewajiban, dan tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Oleh karenanya, kita sebagai penuntut ilmu, kita ingin untuk belajar. Karena sesungguhnya pernikahan itu tidak ada yang senior. Berapapun umur kita menikah, tidak menjamin bahwasanya pernikahan kita akan baik-baik saja sampai kita diwafatkan salah satunya. Karena bisa jadi ada orang yang 5 tahun menikah, belum tentu dia selamat pada 5 tahun berikutnya. Ada yang selamat pada 10 tahun pertama, tetapi dia tidak selamat pada 10 tahun yang kedua. Karena menunjukkan kepada kita bahwasanya badai yang menimpa kepada keluarga itu terkadang lebih besar daripada biduk kapal rumah tangga itu. Dimana kalau kita tidak siap mendapatkan hempasan badai ombaknya, maka kita akan ikut tenggelam bersama dengan badai air ketika menghantam permukaan laut. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oleh karenanya, itulah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari sebuah buku yang cukup unik, buku ini dengan judul yang sangat indah, yaitu Suamimu Bukan Muhammad, Istrimu Bukan Khadijah, supaya kita mampu mengevaluasi pernikahan kita sesuai dengan barometer yang disampaikan oleh Rasulullah, karena pernikahan yang baik adalah pernikahan yang selalu dievaluasi. Suami mengevaluasi kekurangan, istri juga mengevaluasi kekurangan. Kalau ada suami istri di dalam pernikahan sudah tidak mau lagi mengevaluasi, suami sudah merasa paling sempurna, istri sudah merasa paling khidmah dan paling sempurna, ya tidak ada perbaikan di dalam pernikahan, karena penyakit merasa adalah satu penyakit serius yang menggerogoti kesehatan pernikahan. Banyak suami ketika dia melakukan sesuatu yang melampaui batas karena dia merasa sudah berbuat baik kepada istrinya. Banyak istri menyakiti suaminya, tapi dia merasa bahwasanya dia telah berbuat khidmah kepada suaminya.
Penyakit merasa itu membahayakan. Penyakit merasa itu yang menjadikan seseorang tidak lagi menikmati sebuah proses yang bernama pernikahan. Dan itu yang kita khawatirkan. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab Suamimu Bukan Muhammad, Istrimu Bukan Khadijah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Sekarang kita mengetahui di dalam mukadimah yang tadi saya sampaikan, bahwasanya orang yang menikah itu memiliki sebuah komitmen dan kewajiban, serta konsekuensi yang harus dihadapi di dalam pernikahan. Nah, kita baru membicarakan tentang kewajiban seorang suami. Karena kewajiban ini harus dikerjakan. Karena ketika kewajiban tidak diabaikan atau ketika kewajiban itu diabaikan, ketika kewajiban tidak dipenuhi setiap porsinya, maka yang terjadi adalah dia sulit akan mendapatkan haknya. Makanya kewajiban dan hak itu berjalan beriringan dan tidak terpisahkan. Ketika kewajiban dilakukan, haknya akan diperoleh. Tapi ketika kewajiban tidak dilaksanakan, haknya tidak akan dia peroleh. Dan ini akan menjadi pemicu dan bisa menjadi bom waktu kalau ini terus-terusan terjadi. Makanya inilah yang menjadikan kita membahas dulu kewajiban seorang suami itu apa sih? Berdasarkan kisah-kisah dari para ulama-ulama terdahulu. Ketika menjelaskan tentang berbagai macam kewajiban-kewajiban seorang laki-laki di dalam pernikahan. Menurut saya, walaupun ini yang mengikuti adalah rata-rata kaum hawa ataupun ibu-ibu, kelihatannya patut untuk dijadikan sebuah resum dan patut untuk dikumpulkan videonya, lalu dihadiahkan kepada para suaminya, termasuk kepada diri saya ini, dihadiahkan kepada saya juga, supaya para suami pun tahu bahwasanya di dalam berkeluarga tidak hanya sekedar memberi nafkah, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang lainnya, walaupun memberi nafkah termasuk salah satu kewajiban pokok. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Nah, ini juga yang kita harus tahu ya, bahwasanya di dalam pernikahan itu mendapatkan materi ilmu sebagai kebenaran itu harus berimbang. Janganlah, dan kita harus ikhlas dan harus benar hatinya ketika kita mendapatkan ilmu di dalam pernikahan. Jangan sampai seorang istri ketika mendapatkan ilmu, dia mendapatkan pembenaran untuk menyalahkan dan untuk menyudutkan suaminya. Jangan sampai seorang suami ketika mendapatkan ilmu juga menyudutkan istrinya. Ilmu dan petunjuk ini harus benar. Bahwasanya pernikahan itu harus betul-betul berdasarkan kepada petunjuk yang diberikan oleh syariat. Sekarang mari kita buka halaman ke-17. Disebutkan di sini bahwasanya sebuah kisah Hatim At-Ta'i dan sedekah emas sebesar telur. Mari kita baca dulu. Di dalam sebuah kitab Dalail An-Nubuwah disebutkan Hatim At-Ta'i adalah laki-laki dan suami yang terkenal sangat dermawan.
di masa jahiliyah. Sangat terbiasa memberikan makanan kepada orang yang mukim ataupun orang yang berpergian. Saat beliau musafir, maka masih ada beberapa karat makanan yang tersisa. Lalu kalau ada makanan yang tersisa, beliau melemparkan ke pasir. Sembari beliau berkata, sungguh semut-semut ini adalah tetangga baik kita. Nah, jadi beliau dermawannya bukan hanya kepada manusia, tapi dermawannya itu sampai kepada semut. Jadi dia lemparkan potongan-potongan roti, dia agak remas-remas supaya agak mengecil, lalu dia lemparkan porsi potongan-potongan roti yang kecil kepada hewan-hewan yang ada di atas pasir, sembari beliau mengucapkan niatnya dia, kenapa melakukan itu. Sesungguhnya semut-semut itu adalah tetangga yang baik. Melalui putri Hatim, kabar kedermawanan dari bapaknya Hatim sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan sebuah respon. Ya jariyatu hadihi sifatul mu'minina haqqa. Wahai putrinya Abu Hatim, putrinya Hatim At-Tai, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ayahmu ini merupakan salah satu bentuk kedermawanan salah satu bentuk dari sifat mukmin yang sempurna. Dan sesungguhnya kalaupun bapakmu adalah seorang muslim, ya, laukana abuka musliman latarhamna alaihi, maka pasti kami akan memintakan rahmat kepadanya. Nah, sebelum kita bahas ini, saya menyampaikan dari sisi akidah dulu. Tentunya Hatim At-Tai, beliau dalam kondisi jahiliyah dengan melakukan kesyirikan. Dan beliau belum memeluk Islam. Dan sesungguhnya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini sudah jelas bahwasanya seseorang yang meninggal dalam kondisi dia tidak beriman, maka dia tidak bisa didoakan dan dimintakan ampunan. Makanya tergambar dari apa yang direspon oleh Rasulullah. Laukana abuka musliman latarhamna alaihi. Kalaulah bapakmu seorang muslim, pasti kami sudah memintakan rahmat untuk bapakmu. Kalaulah bapakmu seorang muslim, pastilah kami sudah memintakan rahmat untuk bapakmu. Jadi artinya bahwasanya orang apabila dalam kondisi meninggal ketika dia dalam posisi musyrik, maka sesungguhnya ini tidak bisa dimintakan ampunan. Seorang anak apabila dia muslim mendapatkan orang tuanya dalam kondisi belum beriman kepada Allah, maka kewajibannya adalah tetap selalu berbuat baik, bermuamalah yang baik, berkata yang baik, dan tetap memberikan khidmah yang baik. Dan tidak ada bedanya khidmah antara dirinya dengan khidmah temannya yang bapaknya seorang muslim. Dan tidak dibedakan itu walaupun bapaknya seorang non-muslim yang tidak beriman kepada Allah. Kecuali ketika bapaknya meminta kepada anaknya sesuatu yang berkaitan tentang ritual ibadah, maka wajib anaknya tidak menuruti dan mengikuti permintaan dari orang tuanya. Karena apa? Karena sudah berkaitan tentang kesyirikan atau tentang kekufuran. Selebihnya dia tetap bermuamalah. Kalau bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup dalam kondisi belum beriman, apakah boleh untuk mendoakan? Boleh mendoakan selama mereka masih hidup. Didoakan supaya mereka masuk Islam, didoakan supaya mereka menerima hidayah, didoakan supaya mereka menerima hidayah keimanan. Maka itu diperbolehkan selama mereka pada posisi masih bernafas dan masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal dunia, maka hukum itu berubah. Hukumnya itu tidak lagi bisa didoakan. Bahkan kalaupun didoakan, maka doanya tidak akan nyampai. Karena kesyirikan dan kekufuran menghapuskan amal yang telah dia lakukan dan kebaikan yang dia telah kerjakan. Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Lain asyrokta layahbaltanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, ya, ataupun berbuat kufur yang membatalkan keislaman dan keimanan, layahbaltanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Maka Allah pasti akan menghapuskan seluruh amal kebaikanmu, walatakunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Inilah dalilnya bahwasanya ketika orang sudah meninggal dunia dalam kondisi dia masih syirik, masih kufur kepada Allah, semua amal-amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah walaupun seujung kuku, tidak akan diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu beriman kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak diterima oleh Allah amal ibadah yang telah dia lakukan, amal kebaikan yang dia kerjakan, dan dia tidak akan bisa
didoakan untuk dimintain rahmat ataupun diampuni, karena syarat diampuni oleh Allah harus beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Sawaun astaghfarta lahum am lam tastaghfirahum la yaghfirullahu lahum. Kamu memintakan ampunan untuk mereka ataupun tidak memintakan ampunan kepada mereka, la yaghfirullahu lahum. Allah tidak ada hajat mengampuni mereka. Nah, ini hukumnya begitu. Makanya saya sering sekali merasakan kesedihan ya, ikut merasa sedih. Ketika saya ikut merasa sedih gitu. Ketika saya menjumpai dan ketika saya mendapati ada beberapa saudara-saudara kita yang masuk Islam tetapi orang tuanya belum masuk Islam. Padahal di dalam hati mereka betul-betul tidak ada keinginan kecuali satu, bagaimana orang tua mereka masuk kepada agama Allah. Saya masih ingat ya kejadian di sini, di gala premiernya Syamilah. Kami kan ada ilustrasi-ilustrasi gambar. Ada salah satu ilustrasi gambar yang dibuat oleh tim, bagaimana ada keluarga mendapati bapaknya di dalam neraka. Itu gambarannya begitu. Masya Allah ya, pada saat semacam itu, saya menerangkan bahwasanya nanti di antara gambaran di neraka ada anak-anak yang mereka menjumpai bapak dan ibunya di dalam neraka tetapi mereka di surga karena bapak ibunya dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, atau sebaliknya orang tua berada di surga, anaknya di dalam neraka karena anak-anak mereka tidak beriman dan melakukan kesyirikan. Maka hanya mereka melihat. Lalu orang-orang itu akan berkata, saya bapakmu, saya ibumu, saya anakmu, gitu. Tapi perkataan itu tidak akan pernah terdengar, tidak akan pernah digubris oleh para penduduk surga. Karena apa? Karena hati mereka telah dicabut rasa belas kasihnya kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lagi? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Jadi Allah itu mencabut rasa belas kasih penduduk surga dari kasihan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang di dalam hidupnya kufur kepada Allah sepanjang hidupnya. Itu rasa kasihannya sudah dicabut. Kasihan mereka, rahmatnya itu bukan kasihan rahmatnya mereka kepada orang yang masih beriman. Makanya penduduk surga bisa memberikan syafaat kepada penduduk-penduduk neraka selama penduduk neraka masih dalam kondisi beriman. Tetapi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Mereka dimasukkan ke neraka. Lalu kalau penduduk surga nanti mengingat mereka, mereka meminta supaya bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka itu. Kalau mereka dalam kondisi beriman. Tapi kalau sudah tidak beriman, tidak ada belas kasih di dalam hati mereka. Ini pernah terjadi dalam sebuah riwayat. Rasulullah SAW di dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah SAW pernah ketika beliau berada di dalam kehidupan di akhirat, ada orang-orang yang berteriak memanggil-manggil beliau. Padahal mereka tidak beriman. Mereka tidak mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang-orang ini berkata, kami dari kabilah yang sama, wahai Muhammad, dengan kabilahmu. Kami adalah keluargamu. Tapi Rasulullah tidak merespon. Karena memang sudah dicabut rasa belas kasih kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini secara penjelasan fikih penting untuk kita pahami. Batasan terakhir kita itu adalah keimanan kepada Allah.
Batasan terakhir kita itu adalah tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan dan murtad dari agama Allah. Kalau ini sudah lepas, berarti sudah sangat berbeda kondisi di akhiratnya kelak. Kalau seseorang sudah murtad, kalau seseorang sudah melakukan kesyirikan, dan ketika seseorang sudah kafir dari agama Allah. Makanya kita harus minta terus kepada Allah. Kita memohon kepada Allah bahwasanya keluarga kita selalu dijaga di dalam keimanan, selalu dijaga di dalam ketakwaan, dan terhindar dari segala macam fitnah. Jangan meremehkan doa untuk memohon kepada Allah supaya keluarga kita berada pada kondisi keimanan. Karena apa? Karena hari ini zaman begitu luar biasa, dan kita tidak pernah menduga banyak kejadian yang tidak pernah terfikirkan oleh pikiran dan benak pikiran kita sendiri. Bisa menimpa kepada keluarga tanpa kita sadari. Mungkin salah satunya disebabkan karena kelalaian kita berdoa supaya keluarga kita, anak-anak kita terjaga dalam keimanan. Makanya kan kita harus mencontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Anaknya nabi. Tapi salah satu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim itu apa? Yaitu adalah Rabbi wajnubni wabani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Artinya setingkat Nabi Ibrahim saja itu memohon kepada Allah supaya keturunannya terjaga dari kesyirikan. Ya, kita sering sekali menjumpai satu keluarga yang beberapa waktu terakhir pernah WhatsApp saya di musim pandemi. Beliau menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Beliau dari keluarga baik, orangnya juga baik, sering ngaji, dari satu kajian kepada kajian berikutnya gitu ya. Jadi Masya Allah beliau menyampaikan sebuah berita yang cukup mengejutkan saya. Beliau menyampaikan dengan sangat sedih bahwasanya salah satu di antara anaknya beliau murtad dan berpindah agama. Padahal beliau adalah orang yang begitu baik. Orang yang saya lihat selalu berada di dalam kebaikan. Nah itulah yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada sebagian orang itu pelajaran untuk kita di masa mendatang. Bahwasanya kita harus selalu berdoa supaya keluarga kita selalu mendapatkan keimanan. Supaya keluarga kita terhindar dari kesyirikan, supaya keluarga kita terhindar dari kekufuran. Jangan merasa dalam posisi nyaman dan aman bahwasanya keluarga kita pasti beriman dan tidak mungkin untuk menjadi murtad. Jangan pernah berpikir gitu. Ya. Tapi rasa khawatir itu harus ada, dan rasa khawatir itulah yang menjadikan kita terus berdoa dan memohon kepada Allah supaya keluarga kita diberikan oleh Allah penjagaan dari keimanan. Nah, itu yang kita bahas secara akidah. Sekarang mari kita bahas dari sudut pandang hadis ini. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah perkara, bahwasanya putrinya Hatim At-Ta'i itu sangat terpengaruh dengan kebiasaan bapaknya. Ketika bapaknya selalu dalam kondisi begitu dermawan, sampai dermawannya bisa memberikan makanan roti kepada para semut dan menganggap semut adalah tetangga. Memberikan rahmat kepada manusia, bahkan memberikan rahmat kepada binatang-binatang yang ada di atas muka bumi, sampai binatang kecil yang sering dilalaikan, sering dilupakan oleh manusia, yaitu adalah semut pun, maka itu pun diperhatikan oleh Hatim At-Ta'i. Yang kita pelajari di sini adalah bahwasanya salah satu di antara kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang bapak adalah memberi keteladanan. Ketika kita mendapati bahwasanya seorang bapak tidak pernah berhenti menjadi orang baik, maka ini memberikan keteladanan dan ruang contoh yang sangat ideal bagi seorang anak ketika melihat bapaknya dengan segala apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ketika bapaknya begitu dermawan, maka terpengaruh kepada anaknya dan anaknya pun menyampaikan bangganya anak itu kepada kisah bapaknya lalu menyampaikan kepada Rasulullah. Dan inilah salah satu di antara krisis hari ini. Krisis hari ini laki-laki, siapapun itu, adalah krisis keteladanan. Banyak laki-laki yang bisa memberikan perintah, banyak laki-laki yang bisa memberikan larangan, tapi sedikit laki-laki yang bisa memberi keteladanan. Kalau seorang anak, seorang istri tidak lagi mendapati figur dari seorang laki-laki
yang mereka muliakan, yang mereka posisikan dengan posisi terhormat sebagai suami ataupun sebagai bapak atau sebagai abi dalam keluarga itu, tidak lagi bisa menjadi contoh keteladanan yang bisa diserap dan dilihat langsung secara visual oleh anak-anak mereka, maka inilah yang akan menjadi sebuah perkembangan negatif dalam kehidupan anak. Akhirnya anak dia akan berusaha untuk mencari figur yang lain yang tidak dia dapatkan dari bapaknya, dan jadilah apa yang terjadi, dia mengambil dari lingkungan, teman-temannya, circle-nya, dan akhirnya kerusakan demi kerusakan didapatkan oleh sang anak, ataupun hubungan yang memburuk antara istri dengan suaminya ketika keteladanan tidak muncul dalam diri seorang laki-laki. Makanya kita mendapati pakar-pakar pendidikan dan parenting selalu mengatakan bahwasanya proses keteladanan itu penting. Bahkan sangat teramat penting. Makanya saya sering menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kita sebagai orang tua dan anak itu sebagaimana hubungan antara pensil dengan bayangannya. Kalau pensilnya lurus, bayangan akan menjadi lurus. Tapi kalau pensilnya bengkok, maka bayangan pun akan menjadi bengkok. Selalu begitu. Kalau bayangannya lurus, kalau kemudian pensilnya lurus, bayangan pun akan menjadi lurus. Tapi kalau pensilnya sudah berbelok, maka bayangan pun akan berbelok. Dan itulah yang kita akhirnya paham. Kenapa di dalam Islam itu figur keteladanan betul-betul sangat ditekankan. Bahkan Allah menyampaikan kepada kita, salah satu keistimewaan Rasulullah itu adalah karena keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Karena Rasulullah itu karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Begitulah testimoni yang disampaikan oleh istrinya, yaitu adalah Aisyah. Karena khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Keteladanan itulah yang bisa mewakili ribuan teori, ribuan kata-kata, kalimat yang diucapkan oleh seorang bapak kepada anak dan kepada istrinya ketika sang suami betul-betul memberikan keteladanan untuk tidak pernah berhenti menjadi orang yang baik. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Kalau keteladanan ini tidak diperhatikan, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang rapuh. Karena apa? Anak tidak tahu kemana dia itu harus mendapatkan teladan. Sang istri juga tidak tahu kalau dia tidak mendapatkan dari imamnya sebuah keteladanan di dalam kebaikan hidup, maka istri juga akan menjadi rapuh. Sulitnya dia untuk takzim, sulitnya dia untuk menghormati suaminya ketika tidak ada keteladanan pada figur seorang suami ataupun figur seorang bapak. Makanya Allah sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Maka hendaklah kamu itu khawatir kalau kamu meninggalkan sebuah keturunan yang lemah. Dan keturunan yang lemah itu keturunan yang tidak mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan ideal itu didasarkan kepada sebuah titik tolak yang bernama keteladanan. Keteladanan. Ya. Maka itu yang kita harus mengerti. Saya pernah ngaji kepada seorang ustadz.
dalam pengajian itu saya mendapati beliau bercerita, beliau selalu memberikan keteladanan untuk membaca Al-Quran. Selalu melazimi rumah itu dengan Al-Quran. Anak-anak beliau hafal-hafal Al-Quran. Anak-anak beliau tidak pernah tanya kepada bapaknya, berapa juz yang sudah Abi hafalkan. Anak-anak tidak mau tanya. Anak-anak cukup melihat, oh bapaknya itu teladan di dalam berinteraksi pada Al-Quran. Ketika anak-anak itu mendapati teladan bapaknya itu berinteraksi selalu dengan Al-Quran, maka anak-anaknya kemudian termotivasi untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Hafalan-hafalan mereka mungkin lebih banyak daripada bapaknya. Yang dibutuhkan oleh sang anak adalah bukan masalah hafalannya berapa, tapi komitmen seorang bapak ketika memberikan keteladanan. Kita juga mendapati kalau ada seorang bapak atau seorang abi, lalu dia selalu pergi ke masjid. Mungkin hari ini anak kita belum tertarik ke masjid untuk ngikutin kita. Tapi setiap waktunya ketika dia selalu melihat bapaknya ke masjid, maka pandangan seorang anak kepada bapak bahwasanya bapaknya selalu ke masjid dan tidak ridho apabila seorang bapak itu sholat di dalam rumah, maka itu mempengaruhi anak tersebut. Dan satu waktu dia pun akan tergerak ketika dia mengikuti bapaknya. Lalu menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di dalam masjid. Dan itu dimulai dari sebuah keteladanan. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Jum'ah, kenapa Allah itu membenci orang yang memiliki ilmu tetapi tidak beramal? Karena beramal itu merupakan bagian dari konsep keteladanan itu kan beramal dengan ilmu. Kan Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah, masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat, kemudian dia tidak beramal itu sebagaimana perumpamaan khimar, keledai, yang dibebankan di atasnya buku ataupun kertas yang tidak bermanfaat untuknya. Ini kan hilang akhirnya. Allah kemudian menyampaikan pula di dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu ini sombong sekali kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Perhatian kita adalah kenapa Allah begitu marah sama orang yang mereka memiliki ilmu, tidak beramal dengan apa yang dia pelajari. Karena ketika dia tidak beramal, dia tidak bisa menjadi teladan, rusak. Jadi sistem sebuah kebaikan itu, sistem peradaban itu akan rusak. Ketika ilmu tidak diamalkan dan tidak bisa lagi menjadi sebuah keteladanan untuk keluarganya. Makanya karena rusaknya, damage-nya itu begitu luar biasa. Damage yang dihasilkan itu begitu luar biasa ketika seseorang itu tidak mendapatkan keteladanan, itulah yang menjadikan Allah begitu murka kepada seseorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak lagi memberikan contoh teladan bagi kehidupan seorang anak. Ini harus menjadi sebuah komitmen. Makanya orang yang tidak memberikan keteladanan itu merusak konsep pendidikan yang sudah Allah gariskan. Saya ulang kembali. Orang yang mereka tidak memberikan keteladanan adalah orang yang merusak konsep pendidikan ideal yang sudah dibuat oleh Allah. Ya rusaklah. Anak jadi susah menerima kebenaran. Jadi akhirnya terjadilah produk-produk orang yang akhirnya benci kepada kebenaran disebabkan karena mereka kecewa orang yang menyampaikan kebenaran tidak bisa lagi menjadi figur dan contoh yang baik. Keteladanan itu rusak. Kalau keteladanan rusak, sang anak tidak lagi menganggap bapaknya itu hero dan tidak lagi menganggap bapaknya pahlawan. Ya bapaknya dianggapnya biasa. Ibunya dianggapnya biasa. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan keteladanan. Dan tanpa kita sadari, rusaknya takzim anak-anak kepada seorang bapak atau rusaknya anak takzim kepada ibu, ya karena masalah ini tidak diperhatikan dan masalah ini sering diabaikan. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Ketika kita terus memperlihatkan bagaimana kita lalai untuk memberikan keteladanan, maka dampak yang akan kita peroleh itu luar biasa, mengerikan yang didapatkan. Karena sekali lagi, tidak memberikan keteladanan itu kenapa sangat dibenci oleh Allah? Karena merusak konsep pendidikan ideal oleh Allah. Nah ini yang penting. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah respon, testimoni kepada jariyah, kepada putrinya Hatim At-Tai
Ya jariyatu hadhihi min sifatil mu'minina haqqo. Apa yang kamu lakukan, apa yang dilakukan bapakmu itu betul-betul sifatnya orang mukmin yang benar. Berarti putrinya Hatim itu senang menceritakan tentang kedermawanan yang dimiliki oleh bapaknya. Dan dia bangga dengan itu. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Ada orang yang layak dijadikan teladan di dalam keluarga itu. Teladan di dalam bersabar, teladan di dalam menahan amarah, teladan di dalam perbuatan ketaatan, itu harus dijadikan contoh. Keteladanan itulah yang paling cepat untuk menjadi buah pikiran dan buah amal yang dilakukan sama orang-orang di bawahnya. Kenapa dakwahnya Rasulullah SAW efektif betul? Karena Rasulullah bukan hanya pandai berkata, tetapi Rasulullah memberikan keteladanan, fasih di dalam bertindak. Fasih di dalam bertindak. Makanya ada kan di antara yang kita contohnya ya kayak sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu pernah diterangkan, beliau pernah menjadi khatib Jumat. Hanya menyebutkan 3 ayat selesai. Antum coba pikirin. Khatib Jumat menyampaikan 3 ayat selesai, berarti tidak sampai 5 menit. Wah, ini kalau ada khatib Jumat yang kayak gini sekarang, disenengin banyak jamaah. Kalau dia khutbah, udah sampai 5 menit. Tapi kalau sudah sedekah, luar biasa. Kemudian para ulama berkata apa? Utsman itu lebih fasih hartanya daripada lisannya. Itu ada perkataan ulama. Ya melihat dari beliau gayanya kalau berkhutbah. Dan itu memberikan sebuah apa? Keteladanan. Sebuah keteladanan itu akan membekas lama daripada teori yang diucapkan dengan kata-kata yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena kata-kata it just word. Bahwasanya kata-kata itu hanya sekadar kata-kata. Tapi tidak membuahkan keteladanan yang bisa menggores di dalam hati dan sanubari manusia. Makanya ini yang penting sekali. Bagi setiap laki-laki yang paling berat itu adalah memberikan keteladanan. Memberikan nafkah berat, betul. Memberi nafkah itu berat. Tapi beratnya memberi nafkah tidak seberat ketika kita diperintahkan oleh syariat memberikan keteladanan. Ya. Makanya keteladanan itu penting. Keteladanan bangun pagi, keteladanan kita meramaikan waktu pagi. Itu dibutuhkan keteladanan. Kalau kita mendapati keluarga kita setiap habis subuh masih gelap, setiap habis subuh kemudian lampu masih gelap, AC masih hidup, jendela belum dibuka, setiap hari semacam itu, maka itu salah satu pemicunya adalah yaitu tiadanya keteladanan dalam keluarga itu, sampai akhirnya mereka berlarut-larut melakukan sesuatu yang kurang tepat. Inilah pentingnya bagaimana kita menjumpai di dalam kisahnya Hatim At-Ta'i. Pentingnya seseorang itu sebagai seorang suami memberikan keteladanan. Karena dia merupakan pilot. Dia merupakan masinis yang sangat dilihat oleh setiap orang di belakangnya. Yang melihatnya adalah istrinya, yang melihatnya adalah anak-anaknya. Ya. Dan keteladanan itu penting. Seorang istri ketika dia menjumpai suaminya tidak menikmati ghibah, setiap diomongin orang, dia menahan diri. Maka lama-lama istrinya juga akan merefleksi kembali. Kenapa sih saya ghibah? Kan suami saya nggak senang kalau diajak ngomongin orang. Maka itu lebih ngena daripada menyebutkan dalilnya. Panjang kali lebar tentang bagaimana haramnya kita ghibah, membicarakan tentang keburukan orang. Ya. Karena keteladanan itu mewakili ribuan kata-kata dan kalimat yang tersusun rapi dan indah. Maka satu keteladanan justru lebih membekas hingga puluhan tahun daripada ribuan kata yang terucap melalui lisan. Inilah pentingnya sebuah keteladanan. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور
تفيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Kemudian ada lagi yang kita harus pahami. Di dalam buku ini juga dibahas saat sebagian sahabat bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki membawa emas sebesar telur bulung dara. Segini ya, telur bulung dara. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan emas ini dari penambanganku. Ambillah dia sebagai sedekah. Aku tidak memiliki kekayaan selain ini." Kemudian Rasulullah SAW ketika mendapati laki-laki tersebut infak, ketika laki-laki ini memberikan infak dengan telur, dengan emas sebesar telur burung dara, dan dia tidak memiliki kekayaan selain ini, maka Rasulullah memberikan sebuah respon. Ya'ti ahadukum bima yamlik fayaqulu hadhihi shadaqatun. Summa yaqudu yastakifun nasa khairu shadaqati makana andahri ghina. Salah seorang di antara kalian datang membawa apa yang dimiliki, lalu dia berkata, "Ini sedekahku." Setelah itu dia duduk mengharapkan belas kasihan manusia, sebaik-baik sedekah apa yang diberikan dan ia sudah tidak lagi membutuhkannya. Artinya, kalau kita kaitkan atau kita relate riwayat kedua dengan riwayat yang pertama, ada kaitannya, yaitu benang merahnya adalah berkaitan bagaimana figur keteladanan untuk selalu menjadi orang yang baik, yang memberikan keteladanan untuk menjadi dermawan. Tapi penting juga yang harus diperhatikan setiap laki-laki ketika mereka berkomitmen untuk menjadi orang yang baik dengan senantiasa menjadi orang yang dermawan, maka menjadi laki-laki yang dermawan itu juga harus memperhatikan bagaimana dia menghargai dirinya dan menghargai keluarganya. Tidak memberikan infak dan sedekah semuanya, lalu akhirnya dirinya dan keluarganya menjadi pengemis dan membebani banyak beban bagi orang lain. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Makanya sifat ibadur rahman yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Maka kemudian dijelaskan di dalam sebuah riwayat, di dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 67, bahwasanya salah satu sifat orang yang beriman itu adalah walladzina idza anfaqu, yaitu adalah hambanya Allah, kalau mereka itu infak, lam yusrifu, walam yakturu, mereka tidak sampai habis-habisan, walam yakturu, tapi tidak bakhil dan pelit habis-habisan, wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka kalau infak itu di tengah-tengahnya, yaitu tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu bakhil, tidak terlalu umbar-umbaran, tidak terlalu melepaskan semua yang di tangannya, tapi juga tidak terlalu menahan dan menggenggam apa yang dia miliki, tapi di tengah-tengahnya. Ini penting sekali supaya kita juga harus paham bahwasanya bagi setiap laki-laki yang memiliki jiwa kedermawanan, lalu dia memberikan keteladanan dengan kedermawanan yang dia lakukan kepada keluarganya, maka batasan untuk dermawan itu jangan sampai dia memberikan semua hartanya, lalu setelah itu dia dan keluarganya menjadi beban bagi orang lain, karena semuanya sudah habis untuk sedekah. Ini juga nggak diperkenankan.
Jadi sedekah itu sesuai dengan apa yang ada. Tidak terlalu berat, tidak terlalu pelit, tapi juga tidak terlalu melepaskan semuanya. Karena apa? Hidup dengan apa yang kita miliki dan tidak menjadi beban orang lain itu menjadi sebuah kemuliaan. Selalu ya kalau saya, ini boleh diambil, boleh tidak menjadi contoh. Saya itu kalau memiliki tabungan, salah satu niat yang saya hadirkan, saya menyimpan ini untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak di masa mendatang. Supaya saya dan anak-anak tidak membebani, tidak menjadi beban bagi orang lain dan tidak meminta-minta untuk orang lain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau berkata, aku tinggalkan keturunanku dengan warisan yang cukup itu lebih aku cintai daripada aku tinggalkan untuk keturunanku warisan yang tidak cukup yang menjadikan mereka itu menjadi pengemis di pinggir jalan. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi ini menjadi sebuah perhatian bahwasanya perhatian kita di dalam kehidupan seorang laki-laki kewajibannya adalah memberikan keteladanan untuk terus menjadi orang yang baik. Salah satu barometer kebaikan laki-laki itu orangnya dermawan. Dia dermawan. Sebagaimana Hatim At-Tai. Dia dermawan. Dia suka berbagi, dia suka memberi manfaat, dia memberikan sedekah. Karena sedekah itu merupakan perkara yang mewakili dari semua kebaikan itu terkumpul pada makna sedekah. Jadi semua makna kebaikan terkumpul pada makna sedekah. Makanya kalau kita menjumpai dosa dikerjakan, menebusnya, kafarohnya itu selalu sedekah. Karena sedekah itu mewakili semua kebaikan yang dibutuhkan, itu sedekah. Tetapi ketika kita bersedekah, pastikan bahwasanya sedekah itu tidak mendolimi diri kita, tidak menjadikan diri kita terdolimi dengan sedekah yang kita keluarkan, tetapi sedekah itu menjadikan kita tetap memiliki kecukupan untuk menjalani kehidupan tanpa menjadi beban bagi orang lain. Jadi membantu orang pun juga ada takarannya. Jadi kalau memang sudah nggak mampu ya jangan dipaksa. Uang saya tinggal 2 juta di tabungan. Kalau saya berikan kepadamu 2 juta habis. Tidak bisa orang yang sedekah misalkan dikatakan, berapa uang di kantongmu? Ada 2 juta. Keluarkan. Sisakan 50.000 untuk beli bensin. Tidak bisa kayak gitu. Ya. Karena jelas bahwasanya Allah menyampaikan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu ketika mereka berinfak tidak berlebihan, tidak terlalu bakhil dan di tengah-tengah. Ini penting sekali. Supaya kehidupan kita tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban bagi kehidupan orang lain. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustadz. Ya, boleh ada yang bertanya, Ustadz. Bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau itu memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah? Seluruh hartanya kepada Nabi. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta?" Apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Taraktu lillahi wa lirrasul. Jawaban dari Abu Bakar, aku tidak meninggalkan untuk keluargaku kecuali keluargaku di dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita mendudukkan surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dengan apa yang kita peroleh dari kisah menakjubkan dan mempesona Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Maka gini, para ulama lalu berkata, kalau ada seseorang yang dia berani untuk menjamin dirinya dengan menginfakkan seluruh hartanya, dia tidak menjadi peminta-minta dan tidak menjadi beban bagi orang lain, silahkan. Karena Abu Bakar, walaupun dia menginfakkan seluruh hartanya, walaupun beliau menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki, beliau tidak pernah menjadi pengemis dan peminta-minta. Maka Abu Bakar betul-betul menjadi orang yang qanaah dengan apa yang beliau miliki, dan beliau merasa cukup dengan sedikitnya harta yang beliau dapatkan dari sisa yang sudah beliau infakkan seluruhnya kepada jalan Allah. Dan orang yang mampu melakukan hal itu hanyalah sedikit, dan termasuk yang sedikit itu Abu Bakar.
Kalau ada orang menginfakkan seluruh hartanya, setelah itu dia menyesal dan akhirnya menjadi peminta-minta dan menyesal. Ini justru menghancurkan kebaikan dia sendiri dan menghancurkan amal kebaikan ketika disusul dan disertai dengan penyesalan. Ya. Maka itu yang menjadi sebuah penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang sikapnya Abu Bakar. Berkaitan pada surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maka itulah yang kemudian kita harus pahami dari penjelasan para ulama. Nah, maka disinilah yang kita harus pahami bahwasanya seorang laki-laki itu teruslah berbuat baik. Satu keluarga yang barokah itu keluarga yang senantiasa membantu orang lain. Memberikan makan, memberikan minuman, selalu berkomitmen untuk memberikan dan mengalirkan manfaat kepada orang lain. Dan itu dibutuhkan figur, yaitu adalah figur seorang ayah, seorang bapak ketika dia menjadi point center pada satu keluarga. Makanya kalau saya di dalam pendidikan anak-anak, saya itu dalam pendidikan anak-anak, selalu yang saya sampaikan pertama kali adalah urusan akhlak mereka dulu. Saya tidak terlalu terbebani dengan hafalan, kalau menurut saya ya, makanya saya fokus kepada Basam, Ja'far, kepada Basim itu, fokusnya itu adalah akhlak dulu. Akhlak itu yang mencakup di dalamnya, dia tidak nyakitin, dia lembut, halus, bermuamalah sama orang lain, bertegur sapanya hangat. Termasuk di dalamnya adalah empatinya harus terasa. Makanya kami membiasakan itu kalau di mobil atau dalam perjalanan sekali dalam sepekan kami jalan. Dan kalau kami memberi uang, maka saya selalu melalui tangannya Basam atau tangannya Basim atau tangannya Ja'far. Supaya mereka empatinya ada. Dan saya senang sekali kalau mereka sudah melihat seseorang yang butuh, lalu mereka refleks berkata, Bi, ada rezeki enggak? Ada uang enggak? Itu kasihan. Itu berarti indikator akhlak sudah mulai tercapai. Jadi saya kalau melihat pendidikan itu indikator akhlak. Kalau akhlak sudah mulai jalan, baru pendidikan hafalan, pendidikan ayat, hadis mulai masuk ke telinganya. Kalau akhlaknya sudah terbentuk. Karena ini merupakan salah satu metode terbaik dari kalangan salaf. Mereka selalu mengajarkan akhlak terlebih dahulu daripada kehidupan ilmu. Yang mana kehidupan ilmu menyusul setelah kehidupan akhlak terbentuk. Ya, dan inilah kewajiban seorang bapak terus menanamkan figur ini. Ini pula juga menjadi sebuah proses yang dilihat oleh seorang istri, karena seorang wanita itu kan diuji dengan harta. Makanya perintahnya wanita itu untuk memperbanyak sedekah. Kalau dia mendapati suaminya terus memberi komitmen manfaat kepada orang lain dan berbagi, maka itu akan menjadi kemudahan istrinya untuk lepas jerat-jerat kepelitan di dalam dirinya ketika melihat figur seorang suami terus berbagi. Makanya pesan untuk suami jangan pernah bosan untuk menanamkan nilai kepada anak, kepada istrinya untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itu akan mudah mendapatkan kecintaan dari setiap makhluk. Dimudahkan rezekinya. Dan harus ditanamkan kepada setiap para suami adalah bahwasanya kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kemudian yang kita harus pahami yang kedua, maka yang kita pelajari dari riwayat ini adalah bagaimana kebiasaan kita berbuat baik, menolong orang, memberi manfaat, memberikan makanan, itu juga harus dilihat sesuai dengan kondisi dan kemampuan diri kita. Jangan sampai kemampuan dan diri kita justru merusak diri kita dan menjadikan diri kita terdolimi. Sebelum kita menghormati orang lain dengan manfaat yang kita berikan, maka kita harus menghormati diri dan keluarga kita dengan memberikan kecukupan, supaya mereka tidak menjadi pengemis di pinggir jalan dan supaya mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Itulah yang kita pahami di sini. Jadi pada halaman 17 dan 18, bagaimana kita menjumpai kewajiban seorang suami adalah memberikan keteladanan. Apapun pendidikan, seideal apapun kita memiliki teori-teori yang bagus, selama tidak ada keteladanan, tidak akan pernah membekas. Pendidikan pondok pesantren, kenapa banyak berhasil? Walaupun guru-guru di pesantren mungkin hanya tamatan aliyah, tamatan setingkat SMA, tapi kenapa pendidikan pesantren itu efektif kepada para santrinya? Karena terlihat keteladanan yang diperlihatkan para guru-guru dan para ustadz di pesantren.
Nah, ini penting. Dan inilah yang harus kita selalu sampaikan kepada diri kita sebagai seorang suami. Berilah keteladanan. Orang yang sudah memberikan keteladanan, Allah yang akan menolong. Hari-harinya bersama dengan keluarga yang dia berikan keteladanan. Keteladanan mendengar azan, keteladanan di dalam bangun pagi, keteladanan di dalam memberikan motivasi kepada diri, semuanya akan dilihat. Kan sering sekali kita mendapatkan di dunia parenting, anak itu kaset kosong, tergantung bagaimana yang dia dapatkan dari orang tua. Yang dia dapatkan itu kan banyak, yang dia lihat, yang dia berinteraksi, itu semuanya akan membekas di kaset kosong yang dia miliki. Hati-hatilah. Sekalinya kita salah berbuat keteladanan, maka itu akan membekas kepada anak-anak kita. Jagalah pembicaraan kita, sikap kita. Keteladanan adalah porsi kontribusi besar di dalam keberhasilan mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan kita, terutama saya. Semoga saya bisa memberikan keteladanan kepada keluarga mungil yang saya cintai dan memberikan keteladanan kepada orang lain. Semoga setiap para santri, para santriwati yang hadir pada kesempatan hari ini belajar betul. Keteladanan itu mewakili ribuan kata yang terucap yang membasahi lisan, yang terkadang tidak membekas, tapi dengan satu keteladanan, maka itu membekas dan menggurat di dalam sanubari berpuluh-puluh tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to